Netizen bongkar pesan tersembunyi evaluasi Erick Thohir ke ST, jangan banyak eksperimen lagi. Netizen mengartikan pesan tersembunyi di balik evaluasi yang dilakukan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, ke pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Belum lama ini Erick Thohir hasil pertemuannya dengan Shin Tae-yong untuk membahas hasil buruk yang didapat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan Cina. Di dua pertandingan itu, skuad Garuda hanya sanggup membawa pulang 1 poin usai bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan takluk 1-2 dari Cina. Tak ayal hasil yang di luar dugaan ini membuat PSSI melakukan evaluasi. Evaluasi pun telah dilakukan dan diumumkan oleh Erick Thohir. Lewat unggahannya, Ketum PSSI itu menyebut bahwa dirinya sudah bertemu Shin Tae-yong pada 18 Oktober lalu dan berbicara serius soal target Timnas Indonesia, yakni menembus 4 besar. Kami bicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bunyi unggahan Erick Thohir. Tak hanya berbicara soal target, Erick Thohir juga menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus fokus di 6 pertandingan tersisa untuk mendapat poin dan mencapai target itu. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah, karena setiap poin akan sangat berharga, jelanjutnya. Pernyataan terakhir itu kemudian ditafsirkan oleh netizen yang menduga bahwa Erick Thohir meminta Shin Tae-yong agar tak melakukan eksperimen. Poin paling penting. Harus ada best 11 yang pakem. Jangan setiap match gonta-ganti pemain, ditulis komentar netizen. Kali ini tolong jangan mencoba-coba ya coach. Kasih starter line up yang udah pasti aja, ditulis komentar netizen lainnya. Ingat ya coach Shin, jangan lengah, jangan blunder lagi, jangan aneh-aneh, ditulis komentar netizen. Memang pada laga terakhir kontra Cina, banyak pendukung Timnas Indonesia menyebut Shin Tae-yong melakukan eksperimen. Eksperimen yang dimaksud adalah merombak starting 11-nya dengan mencadangkan Sandy Walsh dan memainkan Asnawi Mangkualam. Selain itu, Shin Tae-yong disebut melakukan kesalahan fatal dengan mencoret Eliano Reijers, kendati beredar kabar dirinya tak mengalami cedera. Karena eksperimen itu, Timnas Indonesia yang diunggulkan menang justru harus tumbang 1-2 dari Cina dan kehilangan poin berharga melawan juru kunci grup C itu. Kini, Timnas Indonesia akan melakoni laga berat di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dua pertandingan ini akan digelar di markas Timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 15 dan 19 November mendatang. Timnas Indonesia ramai-ramai diusulkan untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Dorongan itu salah satunya datang dari komentator sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau Coach Justin lewat di akun X miliknya, Coach Justin L. Keinginan agar keluar dari AFC setelah Bahrain mengajukan pemindahan lokasi saat dijamu dalam kualifikasi Indonesia Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin menyebut jika Indonesia harus mempertimbangkan untuk berpindah ke Oseania jika AFC memenuhi permintaan Bahrain, atau mendirikan AFC tandingan yang terdiri dari negara-negara non-Timur Tengah. Menanggapi permintaan itu, Sekjen PSSI, Yunus Nusi akhirnya buka suara. Yunus memaparkan, permintaan Bahrain kepada FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hal baru dalam sepak bola. Setiap negara berhak mengajukan protes atau keberatan, dan hal ini lazim terjadi di sepak bola, kata Yunus. Meski demikian, dirinya menegaskan jika PSSI tidak memiliki rencana untuk keluar dari AFC. Menurutnya, PSSI berkomitmen untuk menilai segala hal secara objektif. Kami memahami adanya pendapat yang mendukung maupun menentang berbagai kebijakan di sepak bola, ujarnya. PSSI menilai bahwa keputusan untuk keluar dari konfederasi seperti AFC tidak bisa diambil dengan didasari emosi. Jadi kami tegaskan belum ada pembicaraan atau diskusi di internal PSSI terkait kemungkinan pindah konfederasi, ditegas Yunus Nusi. Usai Timnas Indonesia dirugikan saat melawan Bahrain, nama AFC diganti oleh netizen tanah air menjadi Arabian Football Comedy. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram Erza1v2, di mana ia memposting foto logo AFC beserta motonya, yakni, The Future is Asia. Dalam unggahan tersebut, terlihat arti AFC yang semula berarti, Asian Football Confederation, diganti dengan,
Arabian Football Comedy. Tak hanya mengubah arti dari AFC sendiri, unggahan itu mengubah moto, The Future is Asia, menjadi The Funny is Asia. Tak cukup sampai di situ, akun tersebut juga menuliskan keterangan jika AFC adalah The Biggest Comedy Federation in the World, atau Federasi Komedi terbesar di dunia. Tercatat, foto tersebut diunggah oleh akun Erza1v2 pada tanggal 11 Oktober 2024, atau 2 hari setelah laga antara Bahrain versus Timnas Indonesia. Dapat disimpulkan jika unggahan tersebut merupakan bentuk kekecewaan pendukung Timnas Indonesia yang merasa dirugikan saat melawan Bahrain. Netizen tanah air menilai Timnas Indonesia dirugikan sejak awal, di mana wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan, yakni Ahmed Al-Kaf, berasal dari Oman. Oman sendiri berada dalam satu federasi dengan Bahrain, yakni West Asian Football Federation, WAF, sehingga penunjukannya ditakutkan memunculkan keberpihakan. Tak disangka ketakutan pendukung Timnas Indonesia itu terbukti, di mana wasit Ahmed Al-Kaf dianggap banyak menguntungkan tuan rumah Bahrain sepanjang laga. Puncaknya, wasit Ahmad Al-Kaf memberikan perpanjangan waktu melebihi waktu yang diberikan oleh ofisial keempat di tepi lapangan. Ofisial keempat sejatinya memberikan perpanjangan waktu 6 menit di akhir laga, tepatnya saat Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain. Namun, wasit Ahmad Al-Kaf justru baru menghentikan laga pada menit ke-99, yang membuat Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Karena adanya indikasi kecurangan itu, Bahrain pun mendapat serangan siber dari pendukung Timnas Indonesia yang terlihat di akun Instagram federasinya, Bahrainfa. Selain itu, Timnas Indonesia juga melayangkan protes ke AFC yang kemudian mendapat penolakan dari induk sepak bola Asia itu. Malahan, protes dari Bahrain agar duel melawan Timnas Indonesia pada Maret 2025 digelar di luar Indonesia mendapat respon positif dari AFC. Tak ayal kondisi ini kian membuat hadirnya sentimen bahwa AFC lebih menguntungkan banyak negara-negara Timur Tengah ketimbang memayungi seluruh negara-negara anggotanya. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, 2 lawan yang dihadapinya nanti merupakan peserta Piala Dunia 2026. Jepang saat ini memuncaki klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 10 poin. Jepang meraih 3 kemenangan melawan Cina, Bahrain, dan Arab Saudi, serta imbang kontra Australia. Saat melawan Jepang, Sumarji berharap Timnas Indonesia bisa memetik 1 poin. Tentu saja ini berat, namun Sumarji akan meyakinkan anak-anak asuhnya untuk fokus melawan Jepang. Kehadiran supporter di SUGBK juga bisa menjadi penyemangat baru untuk Timnas Indonesia. Target 1 poin bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Ya, kami bicara target realistis ya. Kalau melawan Jepang, minimal seri, kata Sumarji. Untuk melawan Arab Saudi, Sumarji meminta Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sumarji yakin, Timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi. Arab Saudi saat ini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 5 poin. Pada leg pertama di kandang Arab Saudi, Timnas Indonesia bisa menahan imbang 1-1. Melawan Arab Saudi, kami harus menang karena bermain di kandang, kata Sumarji. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.